Seseorang yang akan melamar suatu pekerjaan ke instansi atau perusahaan tertentu, pasti dia akan menyertakan riwayat hidup atau kurikulum vitae yang memberikan informasi tentang data dirinya, nama, pendidikan, keahlian yang dikuasainya. Dan biasanya ada nada-nada ketegasan, nada-nada keyakinan yang dibuat dengan semestinya supaya perusahaan atau instansi yang akan dia tuju itu bisa diyakinkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini menuntun kita untuk semakin menyadari tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah dan menegaskan panggilan kita untuk hidup sesuai dengan kasih dan kebenarannya. Dalam surat Rasul Yohanes dalam bacaan pertama, kita diajak untuk menyadari bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran adalah anak Allah. Ini bukanlah sebuah gelar yang diberikan secara sembarangan, melainkan sebuah panggilan untuk hidup yang mencerminkan karakter Allah sendiri. Menjadi anak Allah bukan semata-mata tentang klaim atau pengakuan verbal belaka, tetapi lebih kepada perbuatan dan hidup yang tercermin dari seseorang yang benar-benar percaya kepada Allah. Maka yang menentukan seseorang bisa disebut sebagai anak Allah ketika imannya tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Allah menunjukkan karakter Allah dalam tindakan, kata-kata, dan perbuatan. Mereka berusaha untuk hidup dalam kebenaran karena mereka telah lahir kembali dari roh dan memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan Allah. Dalam Injil Yohanes kita menyaksikan Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai anak Allah. Yohanes memperkenalkan kita kepada Sang Anak Domba yang menghapus dosa dunia. Dan dia mengakui bahwa dia datang untuk membaptis dengan air, tetapi yang lebih kuat darinya akan datang membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis memberi contoh nyata tentang pengabdian dan kesetiaan kepada panggilannya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan yang benar-benar memuliakan Allah adalah kehidupan yang melayani, memberi kesaksian tentang Kristus, dan hidup dalam kesadaran akan kasih karunia-Nya. Yohanes tidak memuliakan dirinya sendiri, melainkan selalu mengarahkan orang lain kepada Kristus. Dia tidak ragu untuk menyatakan kebenaran tentang Kristus, meskipun hal itu bisa menimbulkan kontroversi. Dia hidup sesuai dengan panggilan Allah tanpa kompromi, meskipun hal itu mungkin membawanya pada penderitaan dan kesulitan. Semoga kita semua dapat hidup sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya, menjalani hidup yang memuliakannya, dan melayani sesama dengan kasih-Nya yang tak terhingga. Semoga berkat Allah menyertai kita di dalam menghadirkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati.